Dimulai dari cover Franky menjadi robot pesawat, di mana nakama yang lain berada di atasnya sambil memegang pistol. Apakah ada makna lain dari cover ini? Mungkin saja. Oke, langsung saja cerita dimulai. Saat Luffy secara sopan berterima kasih kepada Saul, Luffy berkata, "Hai Pak Tua Saul, dulu kau sudah melakukan kebaikan yang luar biasa kepada nakama kami. Terima kasih sekali untuk itu. Izinkan aku memperkenalkan diri." Lalu Sanji langsung berkata dan terheran-heran, "Di mana dan bagaimana kau mempelajari kata-kata itu, Luffy?" "Ini Luffy," Robin berkata pada Saul. "Dari sisi, aku tahu tentangmu, Luffy. Kau terkenal," ucap Saul, sambil memegang Robin di telapak tangannya. Saul berkata pada Robin, "Kau telah menemukannya, Robin." "Ya, aku menemukan teman-teman yang siap melindungiku." Sementara itu, diperlihatkan nakama yang lain sambil menangis serempak berkata, "Tentu saja kami akan melindungimu dengan nyawa kami." Dan terlihat ada dua pria misterius yang tidak diperlihatkan ekspresinya. Saul berterima kasih kepada teman-teman Robin karena telah melewati perjalanan hingga sampai ke Elbaf. Saul mengatakan dia telah latihan berkali-kali untuk kejutan ini bersama asistennya Enge. Nggak tahu lah nyebutnya Enge apa Enji ya kan. "Aku pernah di Marine, jadi aku tahu bagaimana hebatnya para Yonko." Saul kembali berterima kasih kepada Luffy dan teman-temannya. Tiba-tiba Lilith lompat ke arah Saul dan berteriak, "Hei Saul, ini aku, Vegapunk." Saul pun tampak bingung melihat satelit Vegapunk ini. Jinbe dan Garp mengangkat sebuah kotak besi yang berukuran cukup besar yang dibawa dari Egghead. Lilith menjawab, "Isinya adalah diriku sendiri." Luffy kaget sambil berteriak, "Apa? Kloningan Vegapunk?" Lilith pun menjelaskan, "Ini adalah aku saat 20 tahun waktu aku kesini. Ini adalah recreation, bukan satelit seperti kami. Aku menyelinapkan di dalam VAT yang terbuat dari biofluid. Tapi aku tidak mempunyai alat untuk mengekstraknya. Karena itu aku berpikir untuk tinggal di sini dan membangun laboratorium yang baru." Tiba-tiba Bonnie kecil pun bertanya, "Apakah kamu bisa membuat ayahku menjadi lebih baik?" "Tentu saja," jawab Lilith. Saul yang masih kebingungan untuk memahami kenapa Vegapunk ada dalam berbentuk perempuan. Lilith yang sedang semangat berkata, "Nanti akan aku jelaskan." Lalu ada trio bocil mengintip dari pohon dan berkata, "Mr. Saul, apakah sudah selesai? Bolehkah kami bermain?" "Oh iya, maaf," jawab Saul. "Terima kasih untuk bantuannya." Enge, asisten Saul, kemudian memperkenalkan diri kepada kru Mugiwara. "Biasanya mata air ini adalah tempat bermain anak-anak. Kami meminta mereka untuk tenang selama Saul melakukan pertunjukan." "Aku bisa mengajak kalian berkeliling," ucap Enge. Luffy dan Usopp dengan penuh semangat langsung pergi tanpa menghiraukan Enge. Lalu diperlihatkan School of Walrus yang ditemukan 20 tahun lalu oleh Saul atas kebaikan raja sebelumnya, bangunan pada pohon raksasa yang di bawahnya terdapat mata air. Saul meminta untuk Garp dan Enge menemani kru Mugiwara untuk berkeliling, sementara ia akan mengajak Robin untuk tur Owl Library. Chopper dan Robin juga ingin melihat perpustakaan. Brook ingin sekolah karena dia sudah bertahun-tahun tidak sekolah. Jinbe dan Franky penasaran dengan pohon raksasa ini. Sementara Sanji, "Aku akan melindungimu, Nami Swan." Luffy, Zoro, dan Usopp dikejar oleh anak kecil raksasa. Anak kecil tapi raksasa, ini gimana ya? "Hentikan, jangan kejar manusia," ucap trio bocil yang bertemu dengan Saul dan asistennya tadi kepada anak-anak yang mengejar Luffy, Zoro, dan Usopp. Mereka pun langsung berhenti dan meminta maaf. Usopp dan Zoro kaget melihat kejadian ini. Zoro berkata, "Apakah anak-anak nakal ini dari desa kesatria?" Usopp yang bingung pun berkata, "Nggak apa-apa kalau kalian menyebut kami kerdil. Kalian nantinya akan berlayar ke lautan dan melawan orang-orang jahat kan?" Anak-anak ini pun menjawab, "Tidak, itu berbahaya." "Bukankah kalian generasi yang akan menjadi kesatria Elbaf?" kata Usopp. "Apa? Itu sudah tidak in lagi," jawab seseorang. Zoro kemudian menyadari itu suara orang dewasa, bukan anak kecil. Di belakang anak-anak yang kaget berkata, "Sebaiknya kalian pindah, nanti kalian diteriakin. Kalian berdiri di atas Miss Ripley." Seketika Luffy berteriak, "Kita di atas raksasa? Maaf." Miss Ripley adalah guru biologi di Walrus School. Bu guru yang sedang asik berbaring ini berkata, "Woi, lagi santai kawan. Apakah kesatria Elbaf yang mengguncang dunia membuatmu kaget? Itu sudah 100 tahun yang lalu. Kekerasan, perampokan, penghinaan, peperangan itu bukan lagi tempat yang kita tinggali," kata Miss Ripley.
Terlihat Miss Lively, trio bocil bersama Luffy, Usopp, dan Zoro sedang ngobrol. Di belakangnya ada Enge yang berlari mengejar Luffy dan teman-teman. Jangan berperang dengan negara lain, tapi berdaganglah dengan mereka. Miss Ripley mengutip kata-kata King Harald sambil memegang Luffy dan Usopp di telapak tangannya. King Harald adalah seorang raja dan tokoh reformasi Elbaf yang dibunuh oleh anaknya sendiri sebelum sempat mewujudkan mimpinya. Jadi sekarang Elbaf tidak memiliki raja, ucap Enge. Pelajaran sejarah selesai, ucap Miss Ripley. Ajak mereka melihat sekolah anak-anak. Sementara yang lain pergi, Miss Ripley, Luffy, dan beberapa bocil masih berada di sana. Miss Ripley penasaran dengan perubahan Luffy. Itu seperti kesatria di mitologi Elbaf, katanya. Terlihat Saul, Robin, dan Chopper. Sambil berjalan, Saul menceritakan bagaimana ia melarikan diri ke Elbaf. Kemudian meminta bantu para kru Hadrudin untuk kembali ke Ohara dan mengambil buku-buku yang dilindungi oleh para ilmuwan dengan nyawa mereka. Namun tiba-tiba buku yang dipegang oleh Robin menjadi besar. Terlihatlah perpustakaan. Chopper, Lilin, Robin, dan Bonnie kagum, terkaget, terheran-heran ya kan, melihat semua buku-buku di rak itu berukuran besar. Ini adalah keajaiban Old Library, kata Saul. Di sini kamu bisa menemukan semua buku yang dilindungi oleh Ohara 22 tahun yang lalu. Sambil berkaca-kaca, Robin mengingat saat bertemu dengan Profesor Clover di pohon perpustakaan. Saul tersenyum senang. Akhirnya aku bisa menunjukkan semua ini kepadamu, Robin. Diperlihatkan Underworld. Diperlihatkan Loki yang masih terikat rantai sedang berbicara tentang balas dendam, penghancuran kepada seorang melalui Denden Musi. Orang ini tidak pernah dia temui, tapi secara kebetulan kita berteman cukup lama, ucapnya. Kemudian di sebelah barat desa Elbaf diperlihatkan ada sebuah kastil, di atasnya muncul petir hitam. Di bawah kastil itu ada rumah-rumah khas Elbaf. Diperlihatkan juga Brogy sedang berpesta. Kemudian di dalam kastil itu terdapat simbol pentagram dengan tulisan di pinggirnya ada asap api yang mengelilinginya. Bersamaan dengan itu muncul pula dua sosok berjubah. Seseorang dengan perban di mulutnya dan mata satu, terlihat seperti Cavendish ya. Dan seseorang yang mirip sekali dengan Seng. Siapakah pria ini? Apakah dia adalah Seng? Atau dia adalah saudaranya Seng? Chapter ini pun selesai dengan kemunculan dua sosok tersebut. Sendirian nggak ada kekasih, cukup sekian dan terima kasih.